Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur di hari ini. Ia berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Tidak ada lagi hal yang lebih berarti daripada Tuhan mau berbicara kepada kita. Saat semuanya bisa hilang, tetapi firman Tuhan tetap. Dan Ia tidak mau meninggalkan kita. Ia terus memberikan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita sediakan hati kita sebagai tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan dapat memahami firman-Mu, dan tanpa Engkau kami juga tidak akan dapat melakukannya. Karena kedagingan kami, tubuh kami ini sangat suka berbuat dosa. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami dapat melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini merupakan sebuah ayat yang sungguh memberikan kita kekuatan saat dunia ini menawarkan beragam pilihan. Saat kita berbuat baik kepada orang, mungkin saja yang kita dapatkan hal-hal yang buruk. Saat kita menegur orang berbuat dosa, bisa saja kita jadi dibenci. Tetapi dikatakan bahwa orang yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan. Kita perlu bertanya, kita memperoleh kemurahan itu dari siapa? Firman Tuhan tidak pernah berkata ketika kita bermurah hati kepada banyak orang, maka mereka pun akan bermurah hati kepada kita. Bukan demikian. Tetapi orang yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan sendiri. Jikalau kita membaca di dalam kitab Amsal, secara khusus pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-17, dikatakan di sana demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini bukan kata-kata manusia semata. Ini kata-kata Tuhan. Dikatakan bahwa barang siapa berbelas kasihan kepada orang, maka Tuhan punya utang terhadap dia. Jikalau kita berbuat belas kasihan kepada orang, maka Tuhan sendiri yang akan membalaskan kepada kita. Wah, sungguh indah sekali. Bagaimana mungkin Tuhan berhutang kepada manusia? Tetapi inilah kata-kata firman Tuhan. Tuhan yang akan membalaskan jikalau kita bermurah hati. Bermurah hati adalah kita tidak menahan apa yang ada pada kita di saat orang lain membutuhkannya. Saat orang lain membutuhkan makanan, maka harusnya tangan kita mengulurkan dalam memberi makanan itu. Saat orang lain membutuhkan bantuan, maka saat itulah kita datang untuk menolong mereka. Bukankah firman Tuhan berkata, jikalau kamu memiliki pakaian yang lain, berikan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, bermurah hati adalah sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan. Karena mungkin kita berpikir, kalau aku memberikan hari ini, mungkin di esok hari tidak ada lagi. Tetapi itu menandakan bahwa kita meragukan Tuhan. Jikalau kita memberi hari ini, jangan-jangan besok akan kurang. Jangan-jangan aku tidak akan bisa lagi memperoleh jika aku memberikan hal yang ini. Kita salah dalam hal itu. Oleh karena itu, kita diminta bermurah hati. Bukan supaya orang lain membalasnya, tetapi Tuhan akan membalaskannya secara langsung kepada kita. Lewat anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Ia menyediakan yang terbaik bagi kita. Di dalam Injil Lukas juga dikatakan secara khusus pada pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tujuan kita hidup adalah semakin hari kita semakin sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Maka setiap hari kita harus belajar untuk bermurah hati, karena menjadi sama seperti Tuhan itu, menjadi serupa dengan gambarannya itu, semakin hari kita harus semakin berjuang bersama dengan Tuhan, melakukan kehendaknya, melakukan apa yang Ia lakukan. Oleh karena itu, orang percaya harusnya tidak perlu ragu akan apa yang ia makan hari ini dan besok. Tuhan pasti akan menyediakan. Ketika Tuhan menyediakan, maka kita semua akan mengingat bahwa semuanya adalah belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk bertanya,
Apakah kita orang-orang yang termasuk bermurah hati atau bukan? Apakah kita orang yang sering menahan apa yang ada dalam diri kita? Atau apakah kita juga sama seperti jemaat mula-mula, di saat mereka membagi-bagikan harta mereka dan tidak ada yang kekurangan? Mereka membagikannya bukan karena mereka kaya, tapi membagikannya karena mereka memiliki kasih satu sama lain. Sehingga hendaklah kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Memang Tuhan berjanji, kalau kita berbelas kasihan maka Ia pun akan berbelas kasihan. Tetapi kita harus mengerti bahwa bukan supaya kita memperoleh belas kasihan Tuhan makanya kita berbelas kasihan, tapi karena kita sudah menerima banyak sekali belas kasihan Tuhan, maka kita harus memberikan belas kasihan kepada banyak orang. Bagaimana caranya kita membalaskan kebaikan Tuhan? Caranya ialah dengan menebarkan banyak belas kasih kepada banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkau menjanjikan kami belas kasihan, anugerah demi anugerah. Tapi kami sadar, seringkali kami tidak mau berbagi kepada orang lain. Maka kasihanilah kami, tuntunlah hidup kami, dan penuhilah kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.